saya akan menjelaskan tentang penelitian tugas akhir skripsi saya yang berjudul pengembangan unit trainer pembangkit listrik tenaga uap. Komponen yang pertama itu ada meja. Meja ini dibuat dengan besi hulu ketebalan 0,8 mili dan ukuran 2 cm x 4 cm. Meja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk turbin dan generator, dan yang kedua untuk boiler dan kompor. Jadi meja ini bisa dilepas. Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika dibawa dan dipindah. Untuk meja pertama mempunyai dimensi panjang 1 meter, lebar 50 cm, dan tinggi 17 cm. Sedangkan meja 2 mempunyai dimensi panjang 50 cm, lebar 50 dan tinggi 70. Nah, komponen berikutnya ini ada boiler. Boiler ini dibuat dengan plat besi ketebalan 120 mm atau sekitar 1,2 cm dengan dimensi tingginya 40 cm dan diameter 20 cm. Boiler ini berfungsi sebagai tempat air dipanaskan dan menampung uap air. Terus komponen yang ketiga itu ada kompor. Fungsi kompor udah jelas, itu untuk memanaskan air. Nah, yang menarik di bawah sini, jadi dudukan kompor ini bisa dilepas. Jadi ini nggak paten. Nah, fungsinya adalah ketika nanti pihak SMK ingin mengganti kompor yang lebih besar, jadi nggak perlu susah payah untuk membongkar dudukan kompor. Komponen berikutnya ini ada valve. Nah, fungsi valve ini sebagai pengontrol keluarnya uap air. Nah, valve ini bahan dasarnya kuningan, ukurannya 1/4, dan bisa dicari di toko bangunan atau toko pertanian. Selanjutnya ada pressure gauge. Ini fungsinya untuk melihat tekanan uap air yang ada di dalam boiler. Terus ada pipa. Nah, pipa ini menggunakan pipa AC atau pipa tembaga. Ukurannya sama 1/4. Komponen berikutnya ini ada turbin. Nah, turbin ini dibuat menggunakan ini plat L aluminium. Sedangkan untuk bahan belakangnya ini menggunakan plat besi diameter 0,6. Nah, selanjutnya ini ada talang air. Ini menggunakan besi juga dengan ketebalan 0,6 mm. Nah, ini cara mengambilnya bisa ditarik ke sini atau bisa juga seperti ini, lewat bawah. Selanjutnya ini ada generator. Nah, fungsi generator ini merubah energi gerak menjadi energi listrik. Sebelum memulai praktek, pastikan dahulu bahwa baut pada sambungan meja sudah terpasang. Setiap komponen yang ada pada trainer ini dapat dibongkar pasang, baik itu valve, pressure gauge, pipa, turbin, generator, semua dapat dibongkar pasang. Jadi ketika ada kerusakan dapat dengan mudah diganti. Untuk kapasitas air pada kompor yang paling besar sebanyak 2,5 liter, sedangkan kompor yang kecil-kecil masing-masing 1 liter air. Dengan kapasitas air tersebut, praktek dapat berlangsung selama 75 menit sampai 90 menit. Ketika baut sudah terpasang, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memasang tutup turbin. Fungsi tutup turbin di sini adalah agar uap air tidak kemana-mana. Selain itu, turbin ketika berputar tidak terdapat gangguan dari luar. Pastikan kabel output dari generator tidak terjepit oleh tutupnya. Setelah tutup terpasang, jangan lupa untuk memasang baut pada tutup turbin agar tutup turbin tidak goyang-goyang. Setelah semua terpasang, dorong boiler dan masukkan nozzle pada lubang yang tersedia pada tutup turbin. Setelah itu, nyalakan kompor.
Catat jam mulai praktek dan siapkan stopwatch untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tekanan yang diinginkan. Tekanan sudah 20 psi dengan waktu 13 menit 45 detik. Nah, ini sudah saya rangkai sedemikian rupa sehingga akan terukur tegangan ampere. Nah, beban di sini menggunakan 3 buah lampu, 2 buah lampu 5 watt dan 1 buah lampu 10 watt. Seharusnya ini untuk beban dan alat ukur menggunakan alat-alat yang ada di bengkel SMK, namun karena pandemi jadi menggunakan alat dan bahan seadanya. Baru dibuka. Untuk tegangan tanpa beban dia konstan di 30 volt dan ketika berbeban dia turun menjadi 8 volt. Tekanan akan terus turun sampai dia stagnan di tekanan 9 psi dan tegangan saat itu di sekitar 6-7 volt. Waktu yang dibutuhkan dari 9 psi sampai 30 psi adalah sekitar 8 menit. Ini untuk tekanan 30 psi. Untuk tekanan 30 psi, tegangan konstan pada 17 volt tanpa beban, sedangkan berbeban konstan pada 9 volt. Semua lampu menyala. Waktu yang dibutuhkan dari 9 psi ke 40 psi 12 menit. Tegangan tanpa beban pada tekanan 40 psi sebesar 20 volt dan berbeban 13 volt. Jika kita lihat pada tekanan 20 psi, tegangan tanpa beban bisa mencapai 30 volt, sedangkan pada 30 psi hanya 17 volt. Nah, ini pengaruh pada step up-nya yang mempunyai spek tegangan maksimal 40 volt. Berikut tadi adalah penjelasan dan unjuk kerja dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.